Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Malahayati Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Farmasi semester 3 dari kelompok 1. Kami di sini akan menjelaskan tentang virus influenza, tentang pengertian, etiologi dan juga gejala, dan pengobatan. Happy watching. Izinkan kami memperkenalkan diri anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama Nabila Minerva 21380048, Nurzaila 21380049, Novita Soraya 21380050, Nurasana 21380051, Pramesti Syifa 21380052. Influenza itu adalah infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus influenza dan menyebar dengan mudah dari orang ke orang. Biasanya, virus influenza menyebar melalui udara melewati batuk atau bersin yang akan menimbulkan aerosol yang mengandung virus. Influenza juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan tinja burung ataupun kontak langsung dengan permukaan yang telah terkontaminasi. Aerosol yang terbawa oleh udara juga diduga dapat menimbulkan sebagian besar infeksi, walaupun jalur penularan mana yang paling berperan dalam penyakit ini belum diketahui secara pasti. Virus influenza merupakan penyakit yang paling berat dibandingkan dengan penyakit selesma dan disebabkan oleh jenis virus yang berbeda. Virus ini menyebar ke seluruh dunia dan mempengaruhi orang-orang tanpa memandang usia ataupun jenis kelamin. Orang yang terinfeksi virus ini kemungkinan akan menularkannya sekitar 1 hari sebelum gejala muncul sampai 5 hari setelah gejala muncul. Anak-anak dan orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah akan menularkannya dalam waktu sedikit lebih lama. Virus ini menyebar ke seluruh dunia dalam epidemis musiman yang akan menimbulkan kematian sekitar 250 sampai 500 ribu orang atau bahkan jutaan setiap tahunnya. Daya tahan tubuh seseorang mempengaruhi terhadap berat ringannya penyakit ini. Pada negara-negara beriklim sedang, virus influenza terjadi secara musiman pada saat memasuki musim dingin ataupun penghujan. Dan pada negara-negara beriklim tropis, virus influenza dapat terjadi sepanjang tahun. Orang dewasa terjangkit virus influenza ini sekitar 2-3 kali dalam setahun, sedangkan anak-anak terjangkit flu sekitar 6-7 kali dalam setahun. Daya tahan tubuh seseorang dipengaruhi oleh pola hidup mereka. Virus influenza dapat diinaktivasi melalui sinar matahari, disinfektan, dan juga deterjen. Flu sendiri merupakan suatu penyakit yang self-limiting, di mana jika tidak terkontaminasi dengan penyakit lain, maka kemungkinan 4-7 hari penyakit akan sembuh dengan sendirinya. Flu kadangkala juga akan menimbulkan pneumonia viral secara langsung dan juga pneumonia bakterial sekunder. Flu dapat mempengaruhi aktivitas pengidapnya. Di samping itu, masa inkubasi flu juga sangat singkat. Dikenal 3 jenis influenza musiman, yakni A, B, dan tipe C. Di antara banyak subtipe virus influenza A, saat ini subtipe influenza A H1N1 dan A H3N2 adalah yang banyak beredar di antara manusia. Virus influenza bersirkulasi di setiap bagian dunia. Kasus flu akibat virus tipe C terjadi lebih jarang dari A dan B. Itulah sebabnya hanya virus influenza A dan B termasuk dalam vaksin influenza musiman. Influenza musiman menyebar dengan mudah saat seseorang yang terinfeksi batuk, tetesan yang terinfeksi masuk ke dalam udara, dan orang lain bisa tertular. Mekanisme ini dikenal sebagai airborne transmission. Virus juga dapat menyebar oleh tangan yang terinfeksi virus. Untuk mencegah penularan, orang harus menutup mulut dan hidung mereka dengan tisu ketika batuk dan mencuci tangan mereka secara teratur. Virus influenza A, inang alamiahnya adalah unggas akuatik. Virus ini dapat ditularkan pada spesialis lain dan dapat menimbulkan wabah yang berdampak besar pada peternakan unggas domestik atau menimbulkan suatu wabah influenza manusia. Virus A merupakan patogen manusia yang paling virulen di antara ketiga tipe influenza.
dan menimbulkan penyakit paling berat. Yang paling terkenal di Indonesia adalah flu babi atau H1N1 dan flu burung H5N1. Sedangkan untuk virus influenza B hampir secara eksklusif hanya menyerang manusia dan lebih jarang dibandingkan virus influenza A. Karena tidak mengalami keragaman antigenetik, beberapa tingkat kekebalan diperoleh pada usia muda, tapi sistem kekebalan ini tidak permanen karena adanya kemungkinan mutasi virus. Virus influenza C menginfeksi manusia, anjing, dan babi, kadangkala menyebabkan penyakit yang berat dan epidemi lokal. Namun influenza C jarang terjadi dibandingkan jenis lain dan biasanya hanya menimbulkan penyakit ringan pada anak-anak. Apa sih gejala dari influenza itu sendiri? Gejala influenza ini biasanya diawali dengan terjadinya demam secara tiba-tiba, batuk yang biasanya adalah batuk kering, sakit kepala, nyeri otot, lemas dan kelelahan, serta hidung berair. Pada anak dengan influenza B biasanya terjadi lebih parah dengan terjadinya diare serta nyeri abdomen. Kebanyakan orang dapat sembuh dari gejala-gejala ini dalam waktu kurang lebih dari 1 minggu tanpa membutuhkan perawatan medis yang serius. Waktu inkubasi yaitu saat mulai terpapar virus sampai munculnya gejala kurang lebih dari 2 hari. Inkubasi virus, tubuh belum merasakan gejala apapun. Setelah masa inkubasi, gejala-gejala mulai dirasakan dan berlangsung terus-menerus kurang lebih selama 1 minggu. Hal ini akan memicu kerja dari sistem imun tubuh yang kemudian setelah kurang lebih 1 minggu, tubuh akan mengalami pemulihan hingga akhirnya benar-benar sembuh dari influenza. Untuk orang-orang dengan faktor risiko tinggi seperti usia di atas 65 tahun atau orang-orang dengan penyakit tertentu seperti penyakit kronis pada hati, paru-paru, ginjal, jantung, dan gangguan metabolik seperti diabetes mellitus, atau orang-orang dengan sistem imun yang rendah berpotensi mengalami keparahan. Kadang sulit untuk membedakan flu dan salesma pada tahap awal infeksi ini. Namun, flu dapat diidentifikasi dengan adanya demam mendadak dan rasa lelah atau lemas. Pengobatan pada penyakit influenza. Tindakan yang dianjurkan untuk meringankan gejala flu tanpa pengobatan meliputi antara lain. Yang pertama itu beristirahat 2-3 hari, mengurangi kegiatan fisik berlebihan. 2. Meningkatkan gizi makanan dengan kalori dan protein yang tinggi akan menambah daya tahan tubuh. Makan buah-buahan segar yang banyak mengandung vitamin. Yang ketiga, banyak minum air teh. Sari buah akan mengurangi rasa kering di tenggorokan, mengencerkan dahak, dan membantu menurunkan demam. Yang keempat, sering-sering berkumur dengan air garam untuk mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan. Ada beberapa obat yang dapat digunakan untuk influenza adalah penurun panas pada saat terjadi demam, penghilang sakit untuk meredakan nyeri, serta obat batuk jika terjadi batuk. Karena influenza disebabkan oleh virus, maka antibiotik tidak memiliki pengaruh terhadap infeksi, kecuali diberikan untuk infeksi sekunder seperti pneumonia bakterialis. Pengobatan antiviral dapat efektif, namun sebagian jalur influenza dapat menunjukkan resistensi terhadap obat-obatan antivirus standar. Obat flu pada umumnya adalah obat tanpa resep dokter yang dapat diperoleh di apotek-apotek dan toko obat berizin. Obat flu umumnya merupakan kombinasi dari beberapa zat aktif seperti kombinasi dari yang pertama, analgesik atau antipiretik dikombinasikan dengan nasal dekongestan. Yang kedua, analgesik atau antipiretik dikombinasikan dengan nasal dekongestan dan antihistamin. Yang ketiga, analgesik atau antipiretik dikombinasikan dengan nasal dekongestan, antihistamin, dan antitusif atau ekspektoran. Berikut adalah zat aktif yang umumnya terdapat sebagai komponen obat flu. Yang pertama, analgesik dan antipiretik secara umum dapat golongan obat yang mempunyai cara kerja obat yang dapat meringankan rasa sakit dan menurunkan demam. Zat aktif yang memiliki khasiat analgesik sekaligus antipiretik yang lazim digunakan dalam obat flu adalah parasetamol. Yang kedua, antihistamin. Antihistamin adalah suatu kelompok obat yang dapat
dapat berkompetisi melawan histamin, yaitu salah satu mediator dalam tubuh yang dilepas pada saat terjadi reaksi alergi. Zat aktif yang termasuk golongan ini adalah klorofeniramin maleat. Yang ketiga, dekongestan hidung. Dekongestan hidung adalah obat yang mempunyai efek mengurangi hidung tersumbat. Obat-obat yang dapat digolongkan sebagai dekongestan adalah phenylephrine. Yang keempat, ekspektoran dan mukolitik. Ekspektoran dan mukolitik digunakan untuk batuk berdahak, dimaksudkan untuk mempermudah pengeluaran dahak. Zat aktif yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain amonium klorida. Yang kelima, antitusif. Antitusif yaitu obat yang bekerja pada susunan saraf pusat, menekan pusat batuk dan menaikkan ambang rangsang batuk. Zat aktif yang termasuk antitusif adalah decosterotorfan HBr.